negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih kehadirannya, undangannya. Kami hari ini akan memberikan semacam aksi nyata diseminasi, katanya seperti itu. Apa itu? Saya CGP, calon guru penggerak angkatan 11 148B. Itu 148 itu kelasnya, B itu berarti kelas B, Kota Batu. Hari ini akan semacam menyeminarkan apa yang saya dapatkan, walaupun nanti ini tidak semuanya, paling tidak ini berharga untuk kita sendiri atau mungkin bagi jenengan, sing penting ada, gitu nggih. Sebelum saya mengawali kegiatan ini, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Hari ini acara akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, tapi karena beliau dinas luar, dilimpahkan kepada Bu Dani sebagai wakil kesiswaan. Waktu dan tempat untuk dipersilakan Bu Dani. Oh, di sini Bu Dani, biar nanti di syuting itu bagus. Ini soalnya butuh
untuk sesuatu syutingan full syutingan. Ayo Pak, Pak Tris. Oh, Terima kasih Pak Tris, Ibu Bapak yang sudah hadir pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senantiasa selalu kita manjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat nikmatnya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan kegiatan diseminasi dari Pak Sutrisno dengan judul ya Pak, budaya positif aksi nyata diseminasi calon guru penggerak. Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini yang seharusnya dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah karena beliau sedang menghadiri undangan diwakilkan seperti itu. Pada kesempatan ini kami yang juga menghadiri kegiatan ini sangat berharap dari apa yang sudah akan disampaikan oleh Pak Tris nanti dapat memberikan sebuah kemanfaatan dan membangun sebuah kebaikan untuk kita, terutama untuk diri kita semuanya dan tentunya untuk kebermanfaatan di sekolah kita. Artinya hal-hal yang akan disampaikan di kegiatan diseminasi budaya positif ini akan mampu menggerakkan kita semuanya dan juga menggerakkan terutama untuk siswa di sekolah kita. Tentunya seperti itu harapan kita semuanya dan nanti yang disampaikan oleh Pak Sutris dalam kegiatan ini nanti yang berkaitan dengan budaya positif ya, budaya positif itu akan akan dapat meningkatkan kompetensi diri terutama Pak Tris sendiri selaku calon guru penggerak dan kita semua. Seperti itu untuk kesempatan ini mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena hal teknis akan disampaikan oleh Pak Tris secara langsung. Terima kasih kehadiran Bapak semuanya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaatan dan berkat mudah. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Tris. Terima kasih Bu Dani sudah membuka acara hari ini. Bapak Ibu nanti ketika ada kegiatan lain monggo dipersilakan. Yang pasti di awal ini kita full, okay? Kami akan menyampaikan secara langsung, bukan live di video, okay? Tapi kegiatan ini Pak Alim, kami mohon untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini menjadi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan pikiran dan hati kita sejenak seraya minta ma'unah dan bertolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan lancar dan sukses apa yang diinginkan. Alladzina bisa fa'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi wa dzurriyyati min dzurriyyati sayyidil karam wa zuzulahu nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah keluarga dan para sahabat-sahabat yang telah tabi membantu. Saya mengenalul Fatihah. Fatihah kedua diri mansur Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya mengenalul Fatihah. Ketiga diri Bapak Sutrisno, semoga sebagai guru penggerak bisa menggerakkan semua elemen-elemen yang ada di SMK 2 sebagai uswah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma
Allahumma fir ummatan Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummatan Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal fatih lima sabaq wan nasir haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa tahar wa sahbihi ahya adadan yamin wa ibdhali. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa ta'amudana wa tamin takbirana ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa tilmidana wa ustadana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa li ibadi wa li qur'ani wa li sunnah wa la taj'alna min ahli syarri wa dhaim. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya salam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Da'wa fiha subhanakallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sirri asrar barakatul Fatihah. Langsung saja, ini juga tidak asli dari kita, saya mau modifikasi dari beberapa teman, maka akan menghasilkan sebuah slideshow. Budaya positif. Kenapa disebut budaya positif? Karena modulnya hari ini budaya positif 1.6. Bapak Maginun, Bu Neni, senior-senior saya nanti mohon untuk dilengkapi. Ya, pasti ini banyak kekurangannya, karena kita baru membuat. Klik. Nah, salam guru bergerak. Nah, seperti itu. Salam, saya seperti itu. Nah, lanjut. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Pak Edi dari ruang guru, Bu Dani dari lantai 2, ambil nafas dulu, mengatur nafas, biar segar. Ya. Nah, sudah diambil. Kita siap pembelajaran, Bapak Ibu. Klik. Nah, ini foto saya ambil ketika di dalam kelas kemarin di KAPL, kebetulan ada anak BPL. Kata lain seperti ini. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, guru harus punya kemampuan. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep 1-6. Nah, teman-teman yang lain, CGP yang lain di kelas-kelas yang itu kan ada pesertanya 2, 3, 4. Itu 6 ini dibagi. Nah, saya di sini sendirian. Jadi nanti saya semacam bukan percepatan ya, sedikit tidak saya kupas tuntas. Soalnya terlalu. Jadi disiplin positif. Nah, ini nanti Pak Edi. Nah, ceritanya Pak Edi sudah bertanya. Pertama adalah budaya positif. Budaya positif itu isinya ada 6 ini. Mulai dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Jangan ngomong segitiga yang lain ya. Nah, ya, baik. Klik. Nah, disiplin positif. Apa isinya? Disiplin positif. Nah, kalau saya artikan, saya ambil dari beberapa modul itu, saya kerucutkan, merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Cara mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terus sederhananya nilai-nilai kebaikan. Nah, penerapannya contoh ini langsung seperti ini. Karena tadi saya sudah bilang di awal, saya dapat 6, teman-teman yang lain dapat 1, 2. Akhirnya seperti langsung. Penerapannya, pengurus OSIS diberikan tanggung jawab sebagai panitia pemilihan anggota OSIS, tentunya dengan pendampingan dari saya. Nah, mohon maaf, ketika saya di banyak kegiatan itu saya selalu foto-foto, termasuk foto saya sendiri, buk menawa kanggo, ternyata benar Bapak Ibu. Nah, seperti ini saya selipkan foto-foto saya dengan anak-anak, ternyata dipakai. Alhamdulillah. Tenang Pak Makin ya. Nah, nanti saya fotokan dengan. Nah, oke.
Guyon. Baik, disiplin positif selanjutnya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal berasal dari dalam. Mereka kita kasih siapa yang mau berangkat. Ternyata dengan adanya SK mereka juga sadar, oh iya ini tugas negara. Coro Jawa ini kita sebagai duta, maka kita harus berangkat. Nah seperti ini, kebetulan juga saya ikut foto lagi nih bro. Nah ini biar apa? Biar oh Sutris itu benar-benar ikut enggak sih? Nah ikut saya di sana. Nah seperti itu, manfaatnya banyak foto, alhamdulillah. Bukan banyak di kalender ya. Bagus itu. Muaranya nanti endingnya semuanya. Nah, ini saya baru tahu kemarin ketika di Lokakarya Guru Tenggarai. SKM, lulusan anak-anak nanti jadi apa sih? Orang-orang yang baru bertanya itu waktu mikir, apa standar lulusan nanti? Semuanya berpikir, tidak ada yang bisa menjawab. Ternyata sekarang ini endingnya anak-anak itu bisa lulus nanti berdasarkan mereka punya karakter profil pelajar Pancasila. Oh, kok sederhana sekali saya kira seperti itu. Tapi bukan sederhananya tulisannya, isinya sangat luar biasa sekali, mantap dan waduh terlalu. Ya, kenapa terlalu? Itu terlalu berat. Kita mengantarkan anak-anak, kita meluluskan anak-anak, ternyata mereka harus kita kasih sangu, coro Jawa ini. Sangu apa? Mereka harus bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang penting. Beriman dan bertakwa. Mohon maaf bukan ya. Kita sharing saja. Ini karena kita termasuk saya pelajar PPKN dengan PEDI, maka harus menggunakan kata-kata Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu benar ya. Nah, kita sama-sama orang Indonesia. Nah, gitu. Artinya apa? Ketika mereka lulus, mereka harus punya iman sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah itu berakhlak mulia. Nah ini yang jadi tugas berat kita, akhlak mulia. Kalau kita sesuai dengan Pancasila, iman dan bertakwa saja, anak-anak itu harus punya agama, memiliki agama, dan melakukan sesuatu dari agama itu. Takwa, semisal di agama Islam. Saya tanya kepada anak-anak, takwa itu apa sih? Sama dengan jawaban saya tadi. Orang-orang, anak-anak, takwa itu apa? Tidak tahu artinya takwa. Yang takwa, cari di Google. Nah, Google menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sederhana itu? Tidak, saya gitu. Menjalankan perintah. Kalau orang Islam, kamu sholat. Sekarang tidak hanya anak perempuan saja yang rasanya. Laki-laki pun sekarang tambah hebat merasani. Nah itu seperti itu sekarang. Nah, kita dituntut sebagai seorang guru memberikan sesuatu kepada anak didik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ketika digodok di dalam sekolah, ketika lulusan, ketika mereka lulus, mereka harus punya ini. Pertama beriman, yang kedua mandiri. Sudahkah mandiri? Ya, pertanyaan besar. Berkebinekaan global, saling menghormati setiap budaya. Sudah. Bergotong royong, lah ini paket. Apalagi sekarang di perumahan-perumahan itu, tidak tahu tetangganya. Ya, gotong royong apakah hanya sebuah simbol? Maka kita tanamkan lagi di jiwa anak-anak ketika menggodoknya di sekolah ini. Kreatif. Bagaimana anak sekarang menjadi kreatif? Anak-anak sekarang banyak ini. Segi kemalasannya itu tampak muncul. Wes gini aja Pak, cukup Pak, gini aja Pak. Saya tak. Sudah selesai Pak, main HP. Sudah selesai, tangkimnya. Seperti itu. Malasnya untuk berkreatif sekarang kurang, hanya 1-2 saja dari satu kelas itu. Termasuk terakhir bernalar kritis. Seperti itu. Ini adalah sesuatu yang harus kita berikan di sekolah, sekaligus kita nanti oleh-olehkan mereka ketika lulus. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana? 1,
menghindari ketidaknyamanan. 2, mendapatkan imbalan. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Keyakinan sekolah atau kelas. Nah, mohon maaf, grafika A sekarang kita pakai AT. Nah, kita samaratakan. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Saya mencontohkan ini adalah ketika di awal pembelajaran, di tahun pelajaran baru. Penerapannya, di awal pembelajaran, guru bersama murid membuat keyakinan kesepakatan kelas. Nah, jangan bisa bertani di belakang kita itu adalah kesepakatan kelas yang telah kita buat. Anak-anak, kamu kepingin setahun itu seperti apa pembelajaran PPKN? Silakan ditulis. Dan wajib rata, artinya apa? Semua wajib menulis. Pengen ini. Dan setelah mereka menulis, kita bahas bersama mana yang cocok. Nah, dari kesepakatan nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Oh, seperti ini. Saya harus disiplin masuk kelas. Nah, termasuk seperti itu. Keyakinan. Nah, sekarang adalah keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Perbedaannya tata tertib dan keyakinan. Kalau tata tertib itu memaksa, kalau keyakinan itu mereka sudah sadar diri. Oh, saya harus datang sebelum jam 7. Yakin kesadaran. Kebutuhan dasar manusia kalau di modul itu ada 5. 1, bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Posisi kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru, kalau saya ambil kesimpulan dari modul yang sudah saya baca, itu kita sebagai guru ada 5 posisinya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, kita sebagai seorang guru, gimana kan posisi kita sekarang? Penghukum kan? Merasa bersalah kan? Teman, pemantau, atau manajer? Nah, dari apa yang saya pelajari, ya ini 5 posisi kontrol, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Seorang guru itu harusnya menjadi manajer kontrolnya, ya. Karena ini posisi manajer dan penghukum 1, 2, 3, 4, 5 mengajukan pertanyaan nanti siklusnya sampai mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki kalau anak itu bersalah. Nah, ini saya contohnya adalah bersama 12 ATB Mas David. Sebagaimana manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung agar murid dapat menemukan solusi. Bukan kita, "Der, kamu salahmu ini," bukan. Tapi bagaimana kita ajak diskusi. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Kenapa? Ada alasannya apa? Kira-kira menurutmu kamu melakukan itu salah atau benar? Nah, kita pelan-pelan kita kasih yang namanya kesadaran diri. Kalau sudah sadar, baru kita kembalikan gimana? Apakah baik, buruk? Nah, seperti itu. Sebagai manajer, posisi kontrol restitusi, ya, seperti ini. Tercipta identitas positif pada murid. Murid akan merasa sadar, oh iya, apa yang saya perbuat tadi ternyata salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas ataupun sekolah. Nah, contohnya Mas David ini adalah membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Terus saya ajak masuk di sini, terus saya kasih tahu, kasih mana. Oh iya sadar. Nah, segitiga restitusi ini tahap-tahap kita itu bagaimana nanti menyadarkan pada anak. Tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga dalam menanyakan keyakinan.
Hikmah. Jadi menstabilkan identitas. Kalau ada permasalahan kita stabilkan. Bukan malah kita bentak-bentak atau apa. Terlambat itu bukan berarti kamu tidak. Tapi bagaimana kita sebagai guru bagaimana tadi? Kenapa kok terlambat? Kita tanya baik-baik. Setelah itu kita sadarkan sebagai peraturan. Baru nanti kalau dia sadar gimana kedepannya apakah terlambat. Nah seperti itu segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Kita tanya baik-baik sambil kita kasih jog-jog bion, ya, biar dia juga tidak tertekan. Kalau dia tidak tertekan maka kita akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Dia akan sadar dan dia akan kenapa sih mengungkapkan alasan yang benar. Nah, seperti itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Wah, di sini kesimpulannya. Nah, sudah pada tahap kesimpulan. Bapak Ibu, mulailah budaya positif dari diri kita sendiri. Kita sebagai seorang pendidik harus memberi dan menjadi. Nah ini harus memberi dan menjadi. Memberi contoh dan menjadi contoh. Suri tauladan yang baik untuk lingkungan dan anak didik kita. Jadi untuk lingkungan kita sendiri dan anak didik. Semoga Gusti Allah memberikan rahmat dan hidayahnya. Demikian, semoga dapat menginspirasi. Akhir kata, karena ini motonya seperti ini, maka saya juga ikut saja. Guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.